namanya Stinky. Betul. Kalau Vokalis ya? Iya, kalau band saya Soneta mungkin namanya Andre Soneta. Andre Soneta. Semua akhirnya saya dapatlah pasangan dengan Pak Arsid pada waktu itu. itu. Nyalonkan. Kan jadi artis duitnya udah banyak, kenapa? Nah, kan tau lah dunia artis itu kan nggak apa. Ada kesibukan lain sekarang kan yang lagi luar biasa, hype-nya lagi tren. Prediksi apa sih Mas itu prediksi? Ini sih lagi rame banget tuh prediksi. Iya. Oke, saya penasaran, pengen awal mulanya gimana itu prediksi itu bisa keluar. Dan jadi dewan apa jadi ketuanya kayaknya kan? Ketua itu juga diangkatnya juga dijorokin. Dijorokin ya. Bukan asal pilih itu mah. Oke. Disipatin Ceritalah dikit, Bang. Kayak apa tuh prediksi? Prediksi itu sebenarnya gini, itu isinya adalah teman-teman artis yang sibuk Iya. gitu. Tapi kepengen cari suasana lain ya istilahnya refreshing lah. Refreshing, gitu. ya. Nah, kebetulan kita itu punya hobi sama naik motor. Motornya sih macam-macam gitu, nggak mesti motor gede, yang penting motoran lah. Yang penting motor mahal ya. Ada juga kok. Gitu. Nah, awalnya saya tuh habis sholat Jumat, kebetulan masjidnya deket sini. Oke. Nah, saya sama Ronald Iya. Extravaganza Iya, betul. Itu tetanggaan dia. Oh, orang Bintaro juga Ronald ya? Bintaro juga dia. Nah, begitu sholat di masjid, kita kan sering ketemu bareng tuh di masjid. Selesai sholat, ngobrol-ngobrol. Kayaknya kita motoran enak nih ya. Banyak kan teman-teman artis anak-anak Bintaro tuh yang deket-deket aja kita kumpulin. Ayo. Iya. Udahlah kita grup WhatsApp bikin tuh. Iya. Ngumpul lah tuh Ronald, si Steffi, Vincent, Ferry Mariadi gitu ya. Yang kira-kira memang anak-anaknya memang klop dan senang di motor. Iya. Nah, udah akhirnya dikumpulin lah di grup WhatsApp itu. Rame jadinya. Rame terus janjian. Motoran pertama kali, setelah motoran pertama kali ketemu segala halnya, habis itu pulang lagi. Tahun depan baru motoran lagi. Jadi setahun sekali. Karena orang sibuk semua ya. Karena sibuk semua sibuknya di WhatsApp terus. Iya, sibuk di WhatsApp. Nah, di pengangkatan ketuanya pun di WhatsApp itu. Oh gitu. Saking hebohnya kita nggak pernah motoran tapi heboh aja di WhatsApp. Terjadilah penobatan ketua karena saya waktu itu kesel kan. Saya terus yang inisiatif ngumpulin tapi nggak pernah jadi. Nggak pernah kejadian. Akhirnya saya bilang, ini minggu depan prediksinya gimana nih? Ngumpul nggak nih? Wah, belum tahu nih, kita lihat lagi ngumpulnya berapa. Nggak juga. Namanya udah prediksi waktu itu? Karena prediksinya, karena selalu prediksi ya? Minggu depan lagi gimana nih? Gitu. Prediksinya gimana minggu depan nih? Ngumpul lagi nggak nih? Ada nyebut itu, akhirnya saya ganti itu grup WhatsApp-nya. Jadilah nama grupnya prediksi. Oke. Dari situ kan, ketawa semua kan, iya sih prediksinya kita nggak tahu motorannya kapan. Nah terus lah, baru kemarin ini agak mulai serius tuh, seneng gitu kan. Begitu kita touring ke Bali, responnya luar biasa dan happy semua. Jadi mulai berkelanjutan, pengen bikin lagi ronde kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi kalau di Instagram kayaknya rutin, kayak di Sukabumi, di apa pelantikan itu. Itu kemarin, jadi momennya gitu kan. Udah lama nih kita nggak motoran. Kapan nih kita? Kemarin kita ke Bali udah. Yuk ke Jogja yuk. Awalnya ke Jogja ya. Pandemi. Harusnya bulan September kemarin kita ke Jogja. September tahun lalu. Tahun lalu ya. Pandemi itu mulai tahun lalu bukan sih? Enggak, tahun ini. Di Maret sih. Kalau di luarnya tahun lalu betul, tapi di Indonesianya. Juni lah itu. Pandemi nggak jadi ke Jogja kan. Akhirnya udah tiba-tiba udah mulai kendor nih, PSBB udah mulai agak lengang beberapa waktu. Yuk kita jalan yuk, tapi deket-deket aja ke tanah kita lah tuh Sukabumi. Oh gitu. Nggak mau yang naik pesawat dulu deh gitu. Selesai dari tanah kita, pulang hari Minggu, Senin ya PSBB lagi. Untung banget. Dapat jalan-jalan ya. Jadi insya Allah baru tahun depan tur lagi. Nah kalau ini kita prediksi lagi gitu ya. Prediksi lagi. Kita namanya prediksi nih. Kita prediksi lah kira-kira kapan bisa jalan lagi. Total membersnya berapa orang sekarang? 13 kan. Oh 13 orang. Ada alasan tertentu nggak 13 tidak itu? Akan ditambah dan tidak akan dikurang. Kenapa tuh? Ya karena orang bilang katanya, wah angka 13 angka sial. Buat kita itu angka keberuntungan. Iya banyak orang juga bilang 13 keberuntungan sih. Gitu. Kayaknya seru banget ya. Ini salah satu motornya yang dipakai. Nih, keren banget. Saya ngelihatnya tadi meskipun nggak bisa juga pakai motor tapi ngelihatnya keren ya. Ditaruh di rumah. Seru-seruan aja. Gitu ternyata 13 itu orangnya dengan karakter yang berbeda tapi punya nilai sendiri masing-masing. Gitu ya. Dan itu terbukti. Jadi kita bikin Instagram, Instastory itu, waduh, sampai ratusan ribu yang lihat. Yang lihat ya. Dan semua komennya seru. Maka ada yang bilang, bikinin film dong kayak Expendables. Gitu. Harus tuh, betul. Lah gimana bikin film lagi suasana kayak gini Covid. Tahun depan ya. Tahun depan lah insya Allah. Siapa tahu Kang Tantra yang mau jadi produsernya kan. Aduh. Aminin aja ya. Siapa tahu bisa kerja sama tayangnya kan. Iya. Mudah-mudahan kan. Luar biasa Bang Andre Taulani ceritanya. Sekarang
ke masa kecil Bang Andre. Lahirnya itu di Jakarta kan? Jakarta. Tadi kan di awal cerita ibu, saudara kandung ada berapa? Ada 3, saya anak paling besar. Anak paling besar ya. Boleh tahu nggak waktu masa kecilnya Andre Taulani atau remaja ada kisah atau kejadian apapun yang sampai hari ini selalu ingat atau mungkin bisa jadi itu sebagai momen buat Andre Taulani untuk maju menjadi orang hebat seperti sekarang gitu? Ada nggak? Yang pasti titiknya itu, titik momen saya mulai bangkit itu ketika ayah saya meninggal. Oke. Gitu. Usia berapa tadi, sorry lupa? Ayah saya tuh meninggalnya. Meninggal umurnya. Oh, saya Andre? waktu itu masih 19, mau ke 20. Oh, SMA ya? Udah lulus. Udah kuliah ya? Udah kuliah, semester awal. Iya, iya. Nah itu ketika ayah saya meninggal, ya karena dari kecil kita kompak ya, jadi keluarga itu rukun, saling sayang gitu ya, walaupun kita hidupnya pas-pasan gitu. Yeah, yeah. Pas butuh ada gitu kan. Alhamdulillah gitu ya. Ya sederhana lah dibilang sederhana, tapi kita happy sekeluarga. Terus ketika ayah saya meninggal masih muda banget, usianya 46 tahun gitu kan. Betul. Nah akhirnya dari situlah saya berpikir, waduh ini harus jadi pengganti ayah nih. Iya. Gitu karena adik paling besar. Oh. Adik saya 3 masih sekolah. Terus ibu saya juga waktu itu nggak bekerja kan. Karena ayah saya meninggal, akhirnya ibu bekerja di sales marketing di asuransi jiwa. Iya. Ya kasihan juga kalau ngeliat ibu kerja gitu. Udah Mas, Anda juga bantu deh cari kerja. Jadi mama saya kerja, saya juga kerja. Dapatlah saya kerja di Bank Nusa tuh jadi clearing man. Clearing man. Tahu lah ya. Iya, tahu. Jadi nganterin warkat ke Bank Indonesia. Iya. Dulu kan sistemnya gitu. Tuker-tukeran kita sama bank lain, kita ketemu di Bank Indonesia, warkatnya kita store, habis itu mereka tuker-tukeran, itu transfer LLG. LLG itu. Nggak, saya juga karir saya seorang administrasi kok Bang. Oh gitu? Iya, clearingman administrasi. Saya dulu tukang ngentri, tukang ngetik. Nah, saya sempat akhirnya clearingman, saya bekerja di clearingman setahun, habis itu saya pindah ke back office. Back office-nya. Tugasnya input payroll, data dari awal, terus transfer bank itu semua pakai sistem komputer input. Nah, saya itu di back office. Gitu. Berkalilah di Bank Indonesia Internasional selama 5 tahun. Gitu. Dari situlah saya pelan-pelan ngumpulin uang untuk kuliah saya, untuk adik-adik saya sekolah, bantu mama untuk kebutuhan rumah tangga gitu. Sampai saya stinky. Jadi saya dulu kerja tahun 95 mulai start kerja sampai terakhir saya kerja tuh 2001. 5-6 tahun saya kerja di bank. Ketika stinky udah mulai jalan ya saya berhenti dari bank. Luar biasa. Ada nggak pesan papa waktu masih ada atau ibu yang sampai hari ini masih ingat dan itu selalu menjadi cambuk buat Mas Andre harus maju gitu? Iya, papa tuh bilang gini dulu, waktu dia denger demo Stinky, waktu saya belum masuk rekaman ya, papa tuh lihat, wah lagu kamu nih bagus, dia bilang. Tapi sayang kalau nggak didengerin orang banyak. Gitu. Ya kamu gimana caranya supaya ini Pak, doain Pak lagi bikin demo nih gitu. Ya udah pokoknya apapun yang kamu kerjakan, kamu ingat kamu adalah anak paling besar, kamu tanggung jawabnya besar untuk adik-adik gitu. Ya papa pesannya kayak gitu aja sih, nggak tahu kalau dia cepet juga pergi. Mungkin meninggalkan pesan supaya saya bisa kuat untuk menjadi pengganti papa. Iya, luar biasa ya. Iya. Dari situlah mulainya ya. Putra putrinya Andre ini kan sekarang ada 3 ya. Ada 3. Iya. Mungkin melalui bicarapagi.id, siapa tahu suatu hari ada putra putrinya yang nonton, punya pesan buat mereka nggak buat masa depannya, yang mudah-mudahan juga bukan hanya putra-putrinya Mas Andre yang akan ambil manfaatnya, tapi penonton bicarapagi.id juga. Mungkin boleh disampaikan pesan buat mereka untuk masa depan. Iya. Saya selalu pesan ke anak-anak saya gini, contoh yang paling dekat tuh papa. Saya selalu ceritain ke anak-anak saya bagaimana kisah saya dulu, kenapa bisa seperti ini, semua pakai perjuangan. Jadi saya selalu bilang ke anak-anak saya, hidup itu tidak harus jadi orang kaya, banyak duit, atau tidak harus juga pintar. Tapi hidup itu adalah harus bahagia dan harus banyak bermanfaat buat baik untuk orang banyak. Karena kalau kita berbuat baik dengan orang banyak, itu efeknya luar biasa. Betul. Dan benar juga kata pesan-pesan orang tua kita dulu, harus bersedekah. Karena ternyata bersedekah itu kayak kita investasi loh. Wah, lebih dari investasi kalau Kalau investasi uang segala macam gitu ya, uang bisa paling berapa persen, Mas? Tapi kalau kita investasi bersedekah, itu baliknya Allah kasih berlipat-lipat. 700 kali, bisa 700 kali. Iya, itu dia. Nah, saya bilang gitu ke anak-anak, jangan sombong. Jangan gua harus jadi orang kaya. Gua harus jadi orang hebat, enggak gitu. Tapi bagaimana jadi orang bahagia dan bisa bermanfaat buat orang. Itu aja deh, itu pegang saya bilang.
Luar biasa. Karena dulu saya juga nggak cita-cita jadi orang kaya sih, Kang. Pengennya bisa dikenal orang. Kan kalau kita dikenal orang, apalagi kalau kita dikenal dengan cara yang baik, orang senang sama kita, kan jadi kita bermanfaat ya, Kang, buat orang. Amin, amin, amin. 5 tahun ke depan, Andre pengen ada yang masih dikejar nggak? Ya inilah, merintis bisnis, Kang. Merintis bisnis, semoga aja, kan dunia digital lagi berkembang nih, Kang. Saya rasa mungkin makin gila sih sekarang dengan apalagi dan COVID ini. Saya udah bener nih, karena saya memang cinta di dunia seni, dan di dunia digital ini kita contoh paling gampang. Saat pandemi gini kan, yang bertahan apa coba? Bidang yang bertahan. Betul. Digital termasuk salah satunya. Betul. Karena kita memberikan tayangan yang itu yang nggak mungkin bisa di stop lah, orang butuh itu kan. Tapi bidang-bidang yang lain, wah pada kandas. Struggling luar biasa ya. Luar biasa. Jadi makanya ini adalah prospek yang bagus dan saya memang on track di situ, ya saya tekunin aja kan. Betul. Apalagi punya basic yang luar biasa, yang bisa menarik orang. Betul. The world is going digital, dan dengan COVID tuh makin luar biasa sih. Iya. Kita doakan makin sukses. Akang juga. Amin. Sekarang pertanyaan terakhir, apa arti kata tujuan hidup dan kesuksesan untuk seorang Andre Taulani? Tujuan hidup meninggal, Kang. Oh gitu? Iya. Tujuan hidup meninggal, gimana tuh? Kang. Ya. Hidup tujuannya pasti meninggal lah. Ujungnya mah begitu. Nah, makanya sebelum itu sampai, kita pupuk semua, kita tanamin semua yang baik-baik kan. Betul. Simpelnya gitu, tujuan hidup meninggal. Sebelum meninggal, kita invest yang baik-baik semua, apapun gitu. Betul. Kerjakan semua hal yang kebaikan selama hidup. Jadi ketika meninggal, orang mengenang, wah Andre meninggalkan kenangan yang baik. Wah, gitu. Luar biasa. Itu berarti arti kesuksesan buat Andre Taulani ya. Luar biasa. Kita hidup setiap hari, tapi mati hanya sekali kan? Iya, jadi selama belum sekali ini, lakukan segalanya yang terbaik sesuai yang kita mau. Dan bermanfaat buat orang lain ya. Luar biasa. Sahabat Bicara Pagi.id, pembicaraan yang luar biasa bersama seorang Andre Taulani yang luar biasa perjalanan hidupnya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil intisari manfaatnya. Salah satu di antaranya adalah bahwa hidup ini harus bahagia tentu saja, dan harus bermanfaat buat orang lain, buat siapapun yang ada di sekitar kita, karena kalau kita bermanfaat buat siapapun, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat buat diri kita. Berlipat-lipat luar biasa. Sahabat Bicara Pagi.id, terima kasih. Jangan lupa subscribe Bicara Pagi.id. Say good morning to your mind.